dalam kondisi apapun, bagaimanapun, aku bakal tetap jagain kalian. Mas sama Mama tenang aja. Mulai nanti malam, Jin Peler akan tidur bersama Risma. Itu artinya warung kalian bakal ramai lagi. Anak ini kena guna sepertinya. Ada hubungannya nggak sama Jin Pelet? Tidak. Ada orang lain yang guna-guna sama dia. Kita harus gimana, Sak? Biarkan aja. Kebetulan kan? Jadi nggak ada jin lain yang menghalangi Jin Peler untuk tidur sama Risma. Gitu. Mas Sofyan! Mas Sofyan! Risma. Udah biarin aja suami kamu pergi. Nanti dia juga akan kembali lagi. Percaya sama Bapak. Kalau Mas Sofyan pergi, Risma nggak mau tinggal di sini. Risma, kamu masuk kamar ya. Biar Om yang ngurusin suami kamu. Ayo. Sepertinya ada yang aneh dengan anak. Mari kita tolong dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sunna min kulli dhabatin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Kenapa, Mbak? Ada apa, Mbak? Ada seseorang yang berilmu tinggi. Dialah yang menolak guna-guna yang aku kirimkan. Sepertinya Mas diganggu sama kekuatan jahat. Tapi alhamdulillah sekarang Mas sudah baik-baik saja. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Tolong boleh saya tahu alamat tempat tinggal anak kami, Pak? Penglihatan saya tidak begitu jelas. Di sini yang terlihat hanya tempat tinggalnya saja. Berarti kalau Bapak Ibu Mbak Risma melakukan ritual ilmu hitam bukan karena keturunan kakek nenek ya? Bukan. Memang lingkungan pertemanan mereka? Iya. Gimana Mbak? Laris kan? Senang nggak? Bener yang kamu bilang, Sa. Warung kita sekarang jadi lebih ramai. Makanya kalian harus jaga Risma baik-baik. Jangan sampai kabur lagi, ntar kalian yang repot. Ya, makasih. Ya. Wow, kayaknya laris nih warung. Rame ya? Pasti pakai panglaris. Iya kan? Ngaku aja deh. Bu, Ibu jangan fitnah ya. Dari mana Ibu tahu? Hah? Ada nggak buktinya bahwa kami pakai penglaris? Orang kampung. Ngomong aja kalau sirik nggak ada duit. Pergi sana. Saya nggak akan mengganggu warung si Anto lagi. Ampun. Malam ini aku ingin tidur dengan anak-anak. Risma kelihatannya capek sekali. Kasihan dia. Bukannya kamu udah 1 minggu ini terus mendatangi dia. Aku boleh menolak permintaanku. Atau dia akan kubuat celaka. Bapak kenapa, Pak? Bapak Ayo kenapa, ikut. Pak? Ayo ikut. Pak nggak mau, Pak. Pak, nggak bukain, Bu, Mas.
Sayang, kamu di dalam kan? Iya, Mas. Mas, aku di dalam, Mas. Pintunya dikunci Bapak. Oke, sekarang kamu mundur, aku bakal dobrak pintu ini. Iya, ya? Mas. Ruangan apa ini, sayang? Aku nggak tahu, Mas. Ayo kita cepet pergi, Mas. Aku takut banget. Mas, sebenarnya apa sih yang terjadi? Aku itu sengaja masukin Risma ke dalam kamar supaya jin pelet itu bisa tidur sama dia. Tapi keburu si Sofyan itu yang datang. Jadi aku harus gimana ya? Kayaknya mending kita biarin aja deh, supaya si jin pelet itu bisa berbuat apa aja yang dia mau. Mas, kita mau gimana lagi? Kita udah gak punya pilihan lain loh. Jangan sampai kita salah langkah, terus kita bangkrut lagi gara-gara jin pelet tinggalin kita. Ingat loh, Mas. Kayaknya suaranya tadi di kamar ini deh. Sofyan mana sih? Kok jam segini belum pulang? Siapa di sana? Ada hantu, Pak. Di kamar kosong itu, Pak. Siapa yang suruh kamu masuk ke sana tanpa izin? Kamu tahu, kamar itu bukan untuk kamu masuki seenak jidat kamu. Tapi, Pak, kita tuh harus manggil orang pintar buat ngusir makhluk yang ada di sana. Pak. Apa? Jangan gitu dong, Pak. Kemarin Bapak kerasukan dan nyerang aku. Pasti itu karena ulah makhluk yang ada di sana. Dan akhir-akhir ini, aku juga susah tidur. Dan tengah malam tuh kayak dia datang, Pak. Pasti itu ulah makhluk yang ada di sana. Ya di kamar itu kan, Bu. Katakan sesuatu, Bu. Jadi nggak usah aneh-aneh ya. Kamu pasti bisa ngatasin. Jangan macam-macam. Pokoknya sekarang kamu serahkan sama kami. Ya? Kamu sekarang masuk kamar kamu. Mas. Kamu kenapa, sayang? Aku tadi nggak sengaja masuk ke kamar kosong itu, Mas. Terus di sana ada hantu, Mas. Dan setelah itu aku nggak tahu lagi apa yang terjadi. Kita harus segera bertindak, Risma. Iya bener, Mas. Risma! Risma, dengerin aku, Risma. Kamu harus dengerin aku. Kamu harus lawan jin itu, Risma. Risma, dengerin aku, Risma. Lawan, Risma. Wah, ini milikku. Tak ada yang menghalangiku. Akan terima akibatnya. Ya apa sih malam-malam pakai ribut segala? Bu, Risma kesurupan, Bu. Ini semua gara-gara kamu. Jangan ikut campur ya. Tolong Risma, Bu. Maaf, Ibu nggak bisa. Nggak bisa, Ibu nggak bisa. Kasihan Risma, Bu. Kasihan, Bu. Kami gak berani. Risma sadar, Risma. Sadar, Risma. Risma sadar, Risma. Lawan itu, Risma. Risma, lawan, Risma.
Jadi, apa yang bisa saya bantu? Saya mau terlepas dari masalah saya. Saya merasa orang tua saya menjadikan saya korban. Mereka memaksa saya masuk ruangan kosong dan di sana banyak makhluk yang serem banget. Dia tidak boleh tahu kalau aku tidak bisa melihat makhluk goib. Aku tidak boleh melepaskan dia begitu saja. Ini kesempatanku untuk mendapatkan gadis itu. Sepertinya kamu diikuti roh leluhur kamu. Dan itu harus dibersihkan pada tempatnya. Sehingga roh leluhur itu tidak mengikuti kamu lagi. Sekarang, silahkan kamu naik ke tempat tidur. Kamu apakan istriku? Saya hanya mau ngobati dia. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Ada apa, Mas? Tadi teman kamu nelfon aku dan ternyata kamu di sini. Kamu gak apa-apa kan sayang? Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Itu Sofyan. Sofyan. Loh, Bapak sama Ibu ngapain di sini? Sofyan, sekarang kamu ikut pulang. Enggak, Pak. Sofyan gak mau pulang. Sofyan masih tetap di sini sama Risma, Pak. Sejak kamu kenal sama perempuan ini, kamu sudah mulai berani membantah orang tua ya? Ayo! Dasar perempuan gak tahu diri kamu. Ibu jangan berani kasar sama Risma ya. Dan sebaiknya Bapak sama Ibu pulang kalau belum nerima Risma jadi istri Sofyan. Aku mau sekarang menuju kepada kata yang di-capitalize sama Roy, yaitu kata tumbal di sini. Warung sepi amat sih. Makanan masih banyak lagi. Sakti, Risma kan udah balik ke rumah. Kok masih sepi sih? Iya, gimana nih? Aku bisa membuat warung ini kembali ramai. Tapi ada syarat. Risma harus mau menjadi istriku. Kalian harus merelakan Risma menikah dengan Jin Pelet. Apa? Menikah dengan Jin Pelet? Iya, cuma itu satu-satunya cara biar warung kalian bisa ramai lagi. Ya udah, saya permisi, Mas. Iya, iya. Mana dong, Mas? Pusing juga kalau begini terus. Mana uang? Bayar. Uangnya belum ngumpul, Bos. Alasan! Mas! Mas! Uang nggak mau. Harus bayar. Iya, iya, pasti, Bos. Pasti. Hancurin! Tapi nanti kita tinggal di mana, Mas? Aku juga nggak tahu, Risma. Tapi yang jelas, kita harus segera pergi dari rumah ini. Aku curiga, jin yang sering ganggu kita itu ada hubungannya sama orang tua kamu. Kamu ingat nggak? Sebelum kita tinggal di sini, jin itu nggak pernah ganggu kita, kan? Betul, Mas. Kayaknya jin itu ada hubungannya sama orang tuaku. Karena dulu, Mas, aku sering dimandiin sama air khusus, Mas. Nggak salah. Ayo, kita segera keluar dari rumah ini, Risma. Bapak kenapa, Bu? Semua gara-gara kamu. Kamu udah bikin keluarga kita berantakan. Maksudnya, Bu? Kamu harus menikahi Jin Pelet. Kamu harus menikahi Jin Pelet supaya kita hidup berkecukupan. Jadi selama ini, Ibu sama Bapak ada hubungannya sama jin itu? Kamu harus menikahi Jin Pelet supaya kita hidup berkecukupan. Jadi selama ini, Ibu sama Bapak ada hubungannya sama jin itu? Maaf, Bu.
Pak, saya nggak pernah ngizinin Risma untuk menikah dengan jin. Kejar, cepat panggil jin pelet supaya menangkap mereka dan menikahi Risma sekarang juga. Risma, kau milikku. Mas! Bangun, Mas! Mas, gak apa-apa, Mas. Mas, ayo, Mas. Harus pergi, Mas. Ayo ikut ibu sekarang. Lepaskan. Jangan, Bu. Kita harus langsung mulai upacara pernikahan ini. Gak mau, aku gak mau nikah sama Jin. Jangan bawa istriku. Ayo. Ayo ikut. Ayo cepat. Ayo bawa. Risma. Risma, jangan bawa istriku, Bu. Risma. Risma, sebentar lagi kau akan menjadi milikku. Kau akan menjadi istriku. Teruskan ritual ini. Teruskan. Saat kain kafan terbuka seutuhnya, dia sudah menjadi istri jin pelet. Paman tolong lakukan ini, Paman. Bawel. Astagfirullahaladzim. Hentikan. Ingat Allah. Astagfirullahaladzim, Risma. Astagfirullahaladzim. Hai manusia fana, tutup mulutmu. Hentikan doamu. Aku untuk kebalasanku. Alhamdulillah. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Kalau Mas bukain kafan ini, aku akan jadi istri Sani Jin Pelet. Tapi, kamu kemana? Yang kalian lakukan ini adalah perbuatan musyrik dan sangat dibenci oleh Allah. Ustadz tolong istri saya, Ustadz. Ustadz, tolong, Ustadz. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Pak Ustadz, tolong kami, Pak Ustadz. Bertobatlah dan meminta maaf kepada Risma, lakukanlah amalan-amalan baik dan jauhilah perbuatan-perbuatan musyrik yang bakal mencelakai ini. Saya sih pengennya hidup normal lagi gitu. Pengen nggak mau lah berkecimpung sama makhluk-makhluk gaib itu saya sebenarnya nggak mau. Iya. Malah suami juga sering ngomong, udahlah ngapain katanya. Itu udah benar suaminya. Suaminya baik ya. Udah gitu aja sebenarnya. Kondisi ekonomi yang terhimpit seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tak terduga bagi hambanya yang beriman. Berbeda halnya dengan kita meminta dengan bantuan jin. Itu akan membuat kondisi kita semakin hancur. Karena kebahagiaan yang diberikan oleh jin itu hanyalah semu dan menipu. Ada harga yang harus dibayar. Dan kesepakatan dengan jin harus membayarnya dengan nyawa. Maka ujian seberat apapun akan terasa ringan atas bantuan Allah.